Halo, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Imratul Latifah. Anak-anak bisa memanggil Ibu Bu Latifah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sudah siap? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Melalui kegiatan pembelajaran interaktif, anak-anak dapat menyebutkan pengertian rantai makanan. 2. Melalui kegiatan pembelajaran interaktif, siswa dapat menyebutkan komponen-komponen rantai makanan. 3. Melalui pembelajaran interaktif, siswa dapat menjelaskan proses rantai makanan pada ekosistem yang terdapat di lingkungan sekitar. Sudah siap untuk belajar? Pembelajaran kita hari ini rantai makanan. Mari kita mulai bersama-sama. Apakah itu rantai makanan? Apakah anak-anak sudah tahu? Nah, kalau belum, mari kita pelajari bersama-sama apa itu rantai makanan. Nah, anak-anak, rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Jadi, rantai makanan itu urutan proses makan dan dimakan. Sudah bisa ya? Kalau sudah bisa, mari kita lanjut berikutnya. Apa saja komponen rantai makanan? Apakah anak-anak sudah tahu? Mari kita cari tahu bersama apa saja komponen rantai makanan. Yang pertama adalah produsen. Anak-anak, produsen itu adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Nah, apa sih yang makhluk hidup yang membuat makanan sendiri melalui fotosintesis? Nah, contoh makhluk hidup yang membuat makanan sendiri melalui fotosintesis adalah tumbuhan hijau yang mempunyai zat hijau daun. Itu adalah produsen. Komponen rantai makanan yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Contoh dari konsumen adalah hewan. Nah, hewan membutuhkan makhluk hidup lain karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Komponen rantai makanan yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai. Apa sih dekomposer atau pengurai itu? Dekomposer atau pengurai adalah organisme yang menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Nah, jadi tugasnya dekomposer itu menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati agar nutrisinya kembali ke tanah, membuat tanah menjadi subur dan dapat bermanfaat untuk proses fotosintesis. Jadi, komponen rantai makanan ada 3. Yang pertama produsen, kemudian konsumen, yang ketiga dekomposer atau pengurai. Selanjutnya, tingkatan konsumen pada rantai makanan. Nah, di rantai makanan ada tingkatan konsumen. Mari kita lihat. Yang pertama adalah konsumen primer. Apakah itu konsumen primer? Pemakan produsen atau tumbuhan yang biasanya disebut dengan konsumen herbivora. Jadi tingkatan konsumen yang pertama itu adalah yang memakan produsen atau yang memakan tumbuhan. Hewan memakan tumbuhan biasanya disebut dengan herbivora. Tingkatan konsumen yang kedua adalah konsumen sekunder. Apa sih konsumen sekunder itu? Pemakan konsumen pertama. Contohnya adalah sebagian hewan karnivora dan omnivora. Kalau tadi yang pertama kan yang pemakan tumbuhan. Nah, yang kedua ini yang pemakan konsumen pertama, otomatis karnivora atau omnivora. Pemakan daging atau pemakan hewan lain atau pemakan segalanya juga bisa. Nah, kemudian yang ketiga adalah konsumen tersier. Konsumen tersier adalah pemakan konsumen kedua dan seterusnya hingga konsumen yang terakhir atau konsumen tingkat puncak.
Itu adalah 3 tingkatan konsumen. Yang pertama primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Untuk selanjutnya, contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Mari kita lihat bersama. Yang pertama ada, tanaman padi. Tanaman padi sebagai produsen. Kemudian, tanaman padi dimakan oleh burung pipit. Burung pipit termasuk konsumen tingkat 1 atau konsumen pertama. Burung pipit dimakan oleh ular. Konsumen tingkat 2. Kemudian ada ular dimakan oleh burung elang. Burung elang adalah konsumen ketiga atau konsumen puncak. Nah, konsumen puncak ini hanya bisa diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Ini adalah contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama adalah contoh rantai makanan ekosistem sawah. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Di ekosistem laut ada yang pertama adalah fitoplankton atau tanaman laut. Fitoplankton itu sebagai produsen. Fitoplankton dimakan oleh ikan kecil, konsumen tingkat 1. Selanjutnya ikan kecil dimakan oleh ikan besar, konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 2 dimakan oleh ikan hiu, konsumen tingkat 3. Selanjutnya ikan hiu dimakan oleh bakteri pengurai atau dekomposer, kemudian kembali lagi, dan seterusnya seperti itu. Sudah kita pelajari tadi. Yang pertama yaitu pengertian rantai makanan adalah urutan makan antara makhluk hidup secara berurutan. Kemudian yang kedua, komponen rantai makanan ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer. Kemudian yang ketiga ada tingkatan konsumen, ada konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Selanjutnya ada contoh beberapa rantai makanan di ekosistem sawah, kemudian di ekosistem laut. Saatnya bermain kuis. Mari kita bermain kuis bersama-sama. Nah, pada soal yang pertama, pada rantai makanan di samping yang berfungsi sebagai konsumen kedua adalah, mari kita lihat, itu ada 2 produsen. Yang pertama bunga sepatu, yang kedua adalah sawi. Kita cari konsumen yang kedua. Manakah yang konsumen kedua? Apakah ulat? Nah, ulat adalah konsumen tingkat 1, berarti bukan. Oh, yang ada ulatnya berarti tidak. Kemudian belalang. Belalang itu konsumen tingkat 1, yang ada belalangnya berarti tidak. Oh, sudah kelihatan ada ulat, ada belalang, ada ulat, berarti bukan. Berarti yang jawaban adalah ya. Mari kita lihat katak dan elang. Yes, kamu benar. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Rantai makanan di samping terjadi pada ekosistem. Dilihat, itu ada rumput, kelinci, serigala, harimau. Kira-kira di ekosistem apa ya? Ya, mari kita coba di ekosistem hutan. Ya, kamu benar. Kembali ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 3, di suatu ekosistem danau terdapat komponen biotik berupa tanaman enceng gondok, belalang, burung pemakan serangga, dan elang. Apabila jumlah tanaman enceng gondok berkembang pesat karena terjadi eutrofikasi, perubahan yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah, kalau enceng gondoknya semakin banyak, apa yang akan terjadi? Apakah burung pemakan serangga berkurang? Atau burung pemakan serangga tetap? Atau burung elang menurun? Yang terakhir, apakah belalang meningkat? Kalau enceng gondoknya semakin banyak, yang terjadi adalah belalang meningkat. Ya, benar. Untuk pertanyaan selanjutnya, nomor 4. Hewan yang memakan produsen atau tumbuhan disebut konsumen. Yang memakan produsen tadi, konsumen apa ya? Konsumen primer. Konsumen primer itu tingkat berapa? Konsumen tingkat 1. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Rantai makanan biasanya dimulai dengan apa? Produsen itu yang menghasilkan makanan sendiri adalah tumbuhan. B jawabannya. Pertanyaan selanjutnya nomor 6.
Padi dapat membuat makanan sendiri, maka padi disebut tadi tumbuhan yang menghasilkan makanan, makhluk hidup yang menghasilkan makanan sendiri disebut dengan ya B, produsen. Mari kita cek jawabannya. Pertanyaan nomor 7. Urutan rantai makanan yang benar di bawah ini adalah, coba kita lihat, padi. Apakah padi dimakan ular? Ular itu ya karnivora, berarti bukan pemakan tumbuhan. Kemudian yang kedua, apakah padi dimakan tikus? Ya, tikus bisa dimakan ular ya. Kemudian dimakan elang. Yang kedua, apakah elang memakan padi? Elang itu termasuk karnivora, berarti yang C tidak termasuk, tidak jawabannya. Yang B, padi dimakan tikus. Tikus dimakan elang, ular dimakan ulat. Apakah ulat memakan ular? Jawabannya berarti ya B, padi, tikus, ular, dan elang. Mari kita cek jawabannya. Ya, benar. Kemudian yang ke-8, hewan yang memakan hewan lain dalam suatu rantai makanan disebut, kalau tingkat 1 tadi pemakan produsen, kalau pemakan hewan lain disebut ya konsumen tingkat 2. Selanjutnya pertanyaan nomor 9. Pada rantai makanan, tumbuhan sebagai produsen karena memiliki, pada rantai makanan tumbuhan berperan sebagai produsen karena memiliki apa? Apakah memiliki bunga, memiliki buah, memiliki batang? Tadi dijelaskan ya, yang memiliki warna hijau, daun. Mari kita lihat jawabannya bersama-sama. Benar. Kemudian pertanyaan nomor 10. Makhluk hidup berikut yang merupakan konsumen tingkat 1 adalah, konsumen tingkat 1 berarti pemakan tumbuhan. Pemakan tumbuhan biasanya hewan apa? Herbivora. Jawaban yang A mari kita lihat, kambing dan harimau. Kambing dan harimau. Harimau apakah termasuk herbivora? Bukan ya. Kemudian yang B, singa dan harimau. Singa dan harimau adalah pemakan daging, jadi termasuk karnivora. Yang C, singa dan kancil. Singa pemakan daging, berarti tidak termasuk konsumen tingkat 1. Kambing dan kancil. Kambing dan kancil makannya apa? Tanaman ya, makan tanaman, makan daun. Berarti pemakan produsen, termasuk konsumen tingkat 1. Mari kita cek jawabannya. Benar. Pertanyaan selanjutnya nomor 11. Hewan berikut yang makanannya bergantung pada tumbuhan adalah hewan yang memakan tumbuhan. Apa? Cicak, kucing, kambing, atau katak? Ya, kambing. Mari kita cek bersama. Benar. Pertanyaan nomor 12. Perhatikan rantai makanan berikut. Tumbuhan, serangga, katak, ulat. Berdasarkan rantai makanan tersebut, pernyataan yang benar adalah tumbuhan berperan sebagai konsumen 1, padahal tumbuhan sebagai produsen. Berarti yang A salah. Yang kedua, serangga berperan sebagai konsumen 2. Apakah benar? Padahal ya serangga konsumen tingkat 1. Katak berperan sebagai produsen. Katak kan hewan, padahal produsen tumbuhan. Berarti yang C juga tidak benar ya. Kemudian yang D, ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Mari kita hitung 1, 2, 3. Ya, benar. Kemudian pertanyaan selanjutnya nomor 13. Tumbuhan, tikus, ular, burung elang. Berdasarkan rantai makanan di atas, tikus berperan sebagai ya konsumen tingkat 1. Benar. Pertanyaan selanjutnya, pada rantai makanan, dekomposer berfungsi atau berperan sebagai, dekomposer tadi apa ya? Apakah konsumen atau produsen atau pengurai? Mari kita cek jawabannya. Ya, dekomposer adalah pengurai. Pertanyaan selanjutnya, tumbuhan, ulat, burung pipit, ular. Berdasarkan rantai makanan di atas, jika populasi burung pipit berkurang, maka mengakibatkan kalau burung pipitnya berkurang apa? Apakah ulatnya meningkat? Apakah elang meningkat kalau burung pipitnya berkurang? Populasi belalangnya berkurang, adakah belalang? Tidak ya. Populasi tikus meningkat, tidak ada tikus. Kalau burung pipitnya berkurang, berarti ularnya kan
yang memakan burung pipit nggak ada makanannya, berarti ularnya berkurang. Ini meningkat benar. Ya, kalau burung pipit berkurang, yang memakan ular jadi tidak ada. Ularnya tambah banyak apa tambah sedikit ya? Ya, tambah banyak. Berarti jawabannya populasi ulat akan meningkat. Mari kita coba. Ya, benar. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang rantai makanan. Yang pertama, apa itu rantai makanan? Yang kedua, komponen rantai makanan. Yang ketiga, tingkatan komponen rantai makanan. Yang keempat, contoh rantai makanan. Dan yang kelima, kita sudah berlatih bermain kuis. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat sehingga anak-anak dapat memahami semua. Demikian yang dapat Bila sampaikan. Semoga bermanfaat. Dadah!